Enak juga ngeteh pagi-pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Selamat hari Selasa ya. Tanggal 14 Januari. Gimana teman-teman pagi hari ini? Tetap semangat kan ya? Saya harap teman-temanku semuanya tetap semangat lah ya. Dan dimanapun, dalam keadaan apapun, teman-teman jangan lupa untuk terus bersyukur. Teman-teman, saya teringat apa yang pernah dikatakan bapak saya dulu. Orang hidup tuh harus punya seneng le, katanya seperti itu. Tapi kalau bisa tuh seneng yang tidak menghambur-hamburkan uang. Seneng yang tidak merugikan. Ya banyak, tentu saja banyak ya kesenangan-kesenangan di dunia ini ya. Tinggal kita pilih yang mana. Tapi ya itu tadi, saya ingat bapak saya bilang kalau seneng itu kalau bisa jangan yang merugikan. Apalagi kalau kita sudah punya keluarga. Oke lah teman-teman, di video kali ini saya akan menanggapi ini. Cukup bagus untuk komentarnya dari Sugiarto 2568. Dari channel Om Sanda, aku jadi suka burung murai batu. Nafsu beli lumayan banyak, langsung 16 ekoran. Dari trotol, pastol, ekor panjang dan standar. Tak ternak tapi aku sibuk kerja, merantau alhasil burung habis. Tapi masih ada sisa dari anak-anaknya buat mainan di Latberan. Oke, sepertinya Om Sugiarto 2568 ini kena racun gitu ya. Kena racunnya Om Sanda. Dimana memang saya dulu itu vokal teman-teman. Ayo, ayo, ayo. Ayo ngerawat murai batu. Dari orang yang ya mungkin nggak ngerti sama sekali loh ya. Ngerawat burung. Blas nggak pernah ngerawat burung. Saya ajak, ayo ngerawat burung. Langsung ke murai batu aja. Dulu tuh komentarnya atau pertanyaan dari teman-teman juga beragam ya. Dan kadang ya terkesan kayak lucu. Yang ngerawatnya sulit lah. Yang kayak ngerawat bayi lah katanya seperti itu. Tapi saya cobalah untuk meyakinkan teman-teman ini supaya teman-teman itu ya tetap semangat lah ya. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa kita pelajari. Yang jelas dengan apa ya, kesadaran dan kesetiaan saya untuk memberikan edukasi kepada teman-teman. Saya berharap sih agar teman-teman nantinya punya manfaat gitu. Aku punya manfaat dari apa yang pernah aku lalui. Jadi pengalaman-pengalamanku ini anggap aja ini sebagai ilmu pengetahuan. Ya ini ada artinya kalau kita amalkan kan ya, kita bagi-bagikan. Jadi orang itu nanti juga akan mendapatkan manfaatnya. Oke lah, seperti mana ya Om Sugiarto ini. Awal mungkin nggak ngerti burung gitu ya. Karena nafsu katanya seperti itu. Ambisi, beli itu langsung 16 ekoran. Ya, awal tuh orang tuh kalau memang nggak ngerti burung, terus ya pengen ngerawat burung gitu ya. Awalnya ya pokoknya burung dipelihara untuk sekedar hobi memelihara burung. Ya, tetapi itu akan berkembang, entah itu nanti akan dijadikan peternakan atau dijadikan burung lomba, ya, atau hanya sebatas budaya. Intinya dari awal itu tadi nantinya akan berkembang kan, seperti itu. Benar saja dari Om Sugiarto ini akhirnya burung diternakkan. Toh memang saya ini kan bicara tentang murai batu bukan hanya menyemangati orang, terus memberikan solusi dari permasalahan burung. Artinya ini lingkupnya settingan bagaimana ngerawat burung murai batunya, bagaimana nyetak burung murai batunya. Begitu juga dengan apa? Peternakan. Saya ini kan vokal soal ini ya. Malah saya tuh cenderung untuk mengajak, ayo teman-teman ternak. Seharusnya kalau ya kita nih, saya rasa manusia punya jiwa bisnis lah ya. Normalnya kalau orang itu sudah berbisnis di situ, kemungkinan kan ya dia akan, wah kenapa saya kok ngajari orang, wong ini ilmu yang jelas mempermudah ya. Saya ini kan
apa, untuk peternakan ini banyak yang mengakui teman-teman ya. Bukan hanya saya yang ngakui, orang lain loh yang ngakui ya. Dimana metode-metode peternakan yang saya pernah bahas itu memang sangat manjur, sangat efektif, dan juga hasilnya jelas gitu loh ya. Yang jelas itu. Nah, harusnya kan nggak usah dibocorin ya rahasia-rahasia seperti itu. Tapi ya dasar saya, kayak saya sekarang juga beternak. Dasar saya ternak burung itu kan karena ya saya hobi gitu teman-teman. Ya, hobi. Kalau kita senang, kita punya uang, kapanpun kita mau beli burung kan bisa. Ya nggak? Mau main burung harus beli burung, ya tentu saja ya kita sesuaikan dengan dompet kita kan ya. Tapi kalau kita bisa menikmati dari sebuah proses yang kita bisa nyetak sendiri, artinya ini kan yang tadinya mungkin kita harus beli burung 100-200 juta, ya kita bisa cetak dari kandang ternak kita, ya kita tinggal bayar kroto sama jangkriknya aja, dan kita meluangkan waktu untuk memoles burung itu. Kan begitu ya. Gila teman-teman ya, ngomong-ngomong soal perjalanan dari peternakan yang saya bangun ya. Sebenarnya saya ternak burung itu dimulai dari 2007 teman-teman. Dimana saya awal waktu itu saya nikah setahun ya di Jawa ini. Ya saya sudah jadi pemain burung juga. Sering main ke lapangan, banyak bertemu orang gitu kan ya. Terus punya ide pengen beternak. Nah, karena dulu itu tidak ada media, sebenarnya ada media tulis gitu ya. Tapi gimana ya, agak sulit lah kita itu mau cari informasi secara detail gitu ya. Kalau sekarang kan enak. Ya contohnya asal kamu mau pantengin channel Umpama Hijau, kamu pasti akan berhasil untuk beternak. Insya Allah seperti itu. Oke, dulu otodidak teman-teman ya. Gimana cara ternaknya ya. Gimana cara menjodohkannya, bagaimana melihat kesiapan dari indukan, metodenya yang mudah seperti apa, mudah dan efektif gitu loh ya. Terus cepet gitu loh teman-teman, itu kan yang dipinginkan kan begitu. Nggak terus harus berlama-lama 1 bulan penjodohan, wah untuk apa itu kan. Seperti itu. Maka saya terus bisa bilang beternak murai batu itu lebih mudah daripada beternak burung kenari. Gila teman-teman, jadi perjalanan ternak saya sendiri itu kan didasari dari hobi. Sekarang mungkin fenomena dari burung murai batu itu sendiri untuk harga anakan kan murah, ya kan? Murah sekali. Saya tuh miris kadang-kadang itu mendengar teman-teman ngeluh ya. Tapi ya gimana lagi, wong ini juga sudah hukum ekonomi gitu kan ya. Ya pengennya memberikan solusi, dan saya berusaha untuk memberikan solusi kepada teman-teman yang sekarang dia beternak tetapi dia merasa berat dengan harga, ya kan? Oke lah, jadi dasar saya ternak itu kan dasarnya karena hobi. Bahkan saya selama ternak ini ya, sewaktu saya nge-YouTube loh teman-teman ya, ini beda dengan yang dulu saya ternak di 2007 ya. Kalau yang setelah saya nge-YouTube ini kan lebih ke edukasi, ya kan? Bagaimana saya itu membuktikan kepada teman-teman bahwa metode-metode saya bukan hanya itu sebuah apa mungkin katanya dari siapa, dan ini saya itu lebih bagaimana menciptakan gitu kan ya, metode yang dianggap itu mudah. Ya saya harus praktek gitu kan ya. Sesuatu yang saya berikan kepada teman-teman, suatu pembuktian, anggap aja seperti ini. Tempat saya ini bukan tempat yang ramah untuk burung murai batu yang diternakan teman-teman ya. Satu, di depan kafe ya. Di belakang itu kolam ya. Di belakangnya lagi itu ada kafe lagi. Di samping sini itu ada perusahaan. Ini bukan sesuatu yang dianggap ramah untuk burung murai batu. Tapi saya selalu meyakinkan kepada teman-teman, saya yakin ini akan berhasil. Teman-teman lihat, dari awal saya bikin kandang juga nggak ada ditutup-tutup.
Kalau di bawah ini saya kasih tutup karena apa? Kalau nggak ditutup terbang dia. Karena kandang saya ini saya buat kecil dan ukuran seperti inilah yang ideal sebenarnya untuk burung diternakan, untuk murai batu ya. Kalau di atasnya dia selalu lihat orang. Orang mau buang air kecil, orang panen ikan, dia lihat selalu. Bahkan teman-teman kalau di tempatku ya di Jawa ini kan memang orangnya nasionalis ya. Jadi ada setiap ada hari-hari besar itu selalu merayakan hari besar itu. Ya contohnya kayak 17 Agustusan. Wah, dar gitu ya. Terus apalagi sound system. Jawa Timur tempatnya horeg teman-teman ya. Der. Ngaruh nggak ke burung? Nggak ngaruh lah. Karena memang dari awal burung itu tidak dihindari. Ya, tidak dihindarkan dari hal-hal seperti itu. Akhirnya dia sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Gitu ya. Oke. Nah, kembali ke dasar saya beternak karena saya hobi. Jadi saya nggak begitu ngaruh ya dengan sekarang harga murai batu murah seperti ini. Yaitu tadi kembali ke apa yang dikatakan teman kita tuh tadi. Itu kan ada baiknya teman-teman ya. Dimana kita ini punya hobi, punya kesenangan. Ya dengan kita beternak burung murai batu seperti ini, artinya kita itu tidak harus mengeluarkan kocek yang banyak untuk bisa mendapatkan burung yang bagus. Logikanya kalau kita ternak burung dengan dasar yang bagus, burung terlahir dalam keadaan yang sehat, ya insya Allah dia akan ikut apa dari indukannya gitu kan ya. Wong indukannya bagus, insya Allah anaknya juga bagus. Artinya kita punya satu gaco yang kita nggak perlu mengeluarkan banyak uang gitu loh teman-teman. Ya ini cuman butuh bedanya cuman waktu saja ya, cepat atau tidak, ya kan? Yang namanya kesenangan itu bukan hanya hasil akhir waktu itu gitu teman-teman ya. Tetapi juga saya rasa sebuah proses dari kita untuk menghasilkan sesuatu itu juga satu kesenangan. Iya nggak? Contohnya lah, contoh kecilnya saja. Kalau kita pemain burung, kalau teman-teman itu tidak sayang, tidak senang dengan hobi burung ini tadi, jijik loh teman-teman bersihin kotoran burung itu. Ya, tetapi karena kita ada dasar kesenangan dan kita sayang dengan burung, maka enjoy aja, pegang taiknya burung ya. Seperti itu. Nah, ini adalah sebuah prosesnya. Ya, prosesnya. Ya kita nggak harus mengeluarkan uang ratusan juta, kita bisa gitu. Ya, hobi itu mau kita burung mau sampai level dimanapun, ya manusia itu tidak ada rasa cukup teman-teman ya. Mau burung yang dari kandang ternak kita sendiri terus sampai ke level manapun, tetap aja kurang. Tetap aja juga orang pasti akan berkomentar kurang inilah, itulah, ini, itulah gitu ya. Ya ngapain kita harus nurutin apa kata orang gitu kan ya. Kesenangan itu kan di hati kita. Jadi ya, kalaupun itu burung hanya sebatas berjalan, kita nikmati, kita syukuri. Pencapaian sampai ke cup nasional ya kita juga syukuri gitu ya. Seperti itu. Nah, intinya apa yang pengen saya katakan di sini adalah seperti bapak saya tadi bilang, orang hidup harus punya senang, harus punya kesenangan, tapi berusahalah untuk kesenangan yang tidak menghambur-hamburkan uang. Syukur-syukur kesenangan yang menghasilkan. Gitu teman-teman ya. Untuk teman-temanku yang belum keracun, segera teracuni ya. Ya, ternak burung. Paling tidak ngerawat burung murai batu lah ya. Karena nggak ada yang sulit untuk merawat burung murai batu. Yang jelas poinnya adalah ya kita harus punya bahan yang bagus. Dengan kita punya bahan bagus, kita tinggal poles. Ya, maunya gimana nih? Mau jadiin burung gacor-gacoran rumahan, mau dijadikan burung lomba, mau dijadikan burung ternakan, kembali ke pemirsa. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.